apa siang, kabar? Kabarnya hari ini? Mas siang Ibu Mita, kabar baik Bu Mita. Oke, baik Bu Ince di sini. Sebelumnya kita melakukan kegiatan coaching nanti, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ince. Pertanyaan ini terkait dengan sesi coaching yang akan Ibu laksanakan hari ini. Apakah Ibu siap dan bersedia? Ya Bu, saya siap dan bersedia Bu. Baik Ibu, pertama-tama mari kita diskusikan terkait dengan rubrik ini Bu. Rubrik penilaian di mana saya sebagai observer kemudian akan memantau percakapan antara Ibu dan coaching nanti apakah sudah sesuai dengan alur cerita. Baik Ibu. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan penilaian kepada Ibu Mariance sebagai coach, apakah sudah mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga coach nantinya akan mudah memahami dan menjawab pertanyaan dari Ibu Mariance sebagai coachnya. Baik Bu. Kemudian saya juga akan memantau cara Ibu Mariance untuk menciptakan suasana nyaman sehingga coach tidak merasa tertekan selama sesi. Saya juga perlu memastikan sesi kali ini sesuai dengan prinsip-prinsip coaching nantinya. Kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana cara Ibu Mariance sebagai coach dapat memaksimalkan potensi dari si coach. Baik Ibu, saya paham Bu dengan penjelasannya. Baik Ibu Mariance, bagus sekali. Karena Ibu sudah memahami penjelasan saya sebelumnya, saya akan memulai pertanyaan yang sudah kita sepakati ya Bu sebelumnya. Yang pertama, apa kompetensi yang Ibu kembangkan dari sesi coaching pada sesi ini? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam sesi coaching kali ini adalah yang pertama, saya ingin menjadi pendengar yang aktif nantinya dan hadir seutuhnya bagi coach saya. Kemudian yang kedua, saya juga akan mengembangkan kemampuan saya bagaimana saya bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot selama sesi coaching dan bagaimana saya juga akhirnya bisa menggali setiap kompetensi yang dimiliki oleh coach saya. Iya, baik Ibu Mariance. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada sesi kali ini yaitu menjadi pendengar aktif ya Bu. Iya. Hadir seutuhnya dan bagaimana juga Bu Mariance menyusun pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci dari coachnya nanti Ibu gitu. Iya Bu, benar sekali. Kalau kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan dari dua kompetensi ini yang tadi, kira-kira apa ya Bu Mariance? Ya, saya rasa kemampuan spesifik yang ingin saya kembangkan nantinya adalah kemampuan saya untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, karena saya rasa kemampuan ini sangat penting dalam proses coaching. Dengan kemampuan ini saya akan lebih mudah menggali penjelasan dari coach saya yang lebih mendalam dan juga menuntun coach bagaimana akhirnya bisa menemukan solusi terbaik bagi permasalahan. Baik Ibu Mariance, berarti kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan adalah kemampuan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih Bu Mariance, seperti yang kita ketahui pada sesi coaching tentu ada tujuan yang ingin dicapai nantinya ya Bu. Nah, apa indikator tercapainya tujuan dari sesi coaching kali ini Bu Mariance? Indikator tercapainya sesi coaching kali ini yaitu adalah saya sebagai coach mampu menemukan permasalahan yang sebenarnya dari cerita coach yang sampaikan kepada saya. Kemudian saya mampu mendengarkan dengan aktif, saya bisa hadir seutuhnya dan terakhir saya juga mampu memberikan solusi-solusi alternatif gitu ya bagi coach saya dan mengarahkan coach saya sendiri nantinya yang akhirnya menemukan solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapinya tanpa dia merasa dihakimi atau diberikan judgement, tapi dia diberikan ruang gitu untuk menemukan sendiri solusi atas segala masalah yang dihadapi. Baik ya Ibu Mariance, luar biasa. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya Ibu, sangat terstruktur. Sampai di sini dulu sesi
pra coaching kita ya Bu. Semoga sesi coaching antara Ibu Mariance dengan coaching Senanti berjalan lancar dan tujuan dari sesi coaching kali ini dapat tercapai ya Bu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu, dan terima kasih buat kesempatannya dan juga arahan dari Ibu. Tentunya Ibu Mariance, sampai jumpa di sesi coaching kali ini. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Baik Ibu, sampai jumpa kembali Ibu. Selamat siang Bu Mariance. Selamat siang Ibu Irma. Apa kabar Bu Mariance hari ini? Kabar baik Bu Irma. Iya Bu Irma, kita siang hari ini akan melakukan sesi coaching seperti itu kan Bu. Nah terima kasih Bu Irma sudah hadir dalam sesi coaching kita di siang hari ini. Nah kira-kira Bu Irma apa yang akan kita bicarakan di siang hari ini? Baik Ibu, sebenarnya saya sudah lama saya ingin bercerita kepada Ibu tentang apa yang saya alami ini Bu. Syukurlah hari ini kita bisa bertemu Bu. Jadi begini Bu, saya kan guru mata pelajaran seni. Nah dalam mata pelajaran seni itu biasanya ada pembelajaran teori dan ada juga praktik gitu kan. Saya perhatikan dalam pembelajaran saya, murid-murid saya itu kurang begitu bersemangat Bu mengikuti pembelajaran apabila kami belajar tentang teori. Begitu Bu. Tetapi apabila diadakan pembelajaran praktik, mereka bersemangat, mereka suka gitu Bu, penuh semangat dan penuh antusias Bu. Iya, Seperti itu. Seperti itu ya Bu. Baik Bu Irma, berarti pembicaraan kita kali ini terkait tentang pembelajaran Ibu di mana anak-anak itu sangat bersemangat kalau pembelajaran praktik. Sementara sebaliknya kalau pembelajaran teori mereka kurang bersemangat. Seperti itu ya kan Bu. Nah, begitu kan Ibu Irma? Ya benar Bu Mariance, seperti itu. Nah, baik Bu Irma. Nah, kira-kira dengan keadaan itu apa yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan kita siang hari ini? Jadi begini Bu, saya ingin dari pertemuan kita ini saya mendapatkan solusi lah bagaimana agar murid-murid saya itu lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran teori gitu. Seperti ketika mereka belajar praktik, bagaimana supaya belajar teori dan praktik itu sama-sama bersemangat seperti itu Bu. Iya, berarti Ibu ingin murid-murid Ibu baik teori maupun praktek mereka tetap bersemangat ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu Irma. Nah, dari keadaan yang seperti ini, apakah Ibu sudah menyelidiki sebelumnya atau mengevaluasi kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid Ibu seperti itu? Mereka kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran teori. Iya Bu, saya kan sudah menanyakan tentang hal ini kepada beberapa murid saya. Dan katanya menurut mereka itu pembelajaran teori itu katanya membosankan. Seperti itu Bu, sehingga mereka ya itu tadi kurang semangat untuk mengikuti pembelajaran teori Bu. Wah, seperti itu ya Bu. Iya benar. Nah, dari keadaan yang seperti itu, kalau harapan Ibu sendiri bagaimana terhadap murid-murid Ibu? Saya ya sangat berharap Bu, murid-murid saya itu selalu bersemangat lah, aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas Bu, baik pembelajaran teori maupun praktik. Apabila anak-anak bersemangat dan aktif dalam pembelajaran, maka menurut saya materi pembelajaran yang disampaikan juga kan dapat diterima dengan baik dan tujuan pembelajaran juga dapat dicapai kan Bu. Iya benar Ibu, memang kalau anak-anak semangat pasti pembelajaran juga penyerapan mereka terhadap materi juga pasti lebih baik ya Bu ya. Nah Bu Irma, kira-kira pembelajaran seperti apalah yang bisa membuat mereka bersemangat itu dan lebih aktif itu? Pembelajaran seperti apa kira-kira ya? Menurut saya apabila pembelajaran yang kita laksanakan bervariasi mungkin ya Bu ya, tidak hanya ceramah, membaca buku atau memadukan dengan games misalnya, dan dapat juga memadukan antara pembelajaran teori dan praktik, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, mungkin seperti itu Bu, benar sekali Bu Irma. Nah, dengan pembelajaran yang bervariasi, dipadukan dengan games, paduan antara teori dan praktek, pasti membuat anak-anak lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Nah, kalau begitu Bu, selanjutnya menurut Ibu, untuk pembelajaran seni di kelas Ibu, nah pembelajaran seperti apa nantinya yang akan Ibu lakukan agar murid-murid itu bersemangat? Saya pun baru terpikirkan ini Bu ya, kenapa selama ini saya selalu memisahkan
antara teori dan praktik gitu ya dalam pembelajaran saya. Kenapa saya tidak memadukan saja antara teori dan praktik gitu agar murid-murid saya lebih bersemangat lah dalam mengikuti pembelajaran seni di kelas saya. Iya, boleh juga seperti itu Ibu. Nah, jika seperti itu, seperti apa rencana yang akan Ibu laksanakan selanjutnya? Iya ya Bu, untuk selanjutnya sepertinya saya berencana akan melaksanakan pembelajaran yang lebih bervariasi lah Bu, mungkin kan dengan memadukan antara pembelajaran teori dengan pembelajaran praktik di kelas saya dan juga mengadakan games agar murid-murid tidak bosan lah Bu dan mereka jadi bersemangat belajar di kelas. Berarti Ibu akan melaksanakan pembelajaran bervariasi, memadukan teori, praktik, bahkan juga dengan games ya Bu? Iya, iya. Nah, benar. Bu, baik, Ibu sudah punya gambaran nih akan rencana yang akan Ibu kerjakan. Nah, supaya rencananya bisa terlaksana dengan baik, kira-kira apa langkah-langkah yang Ibu lakukan supaya rencana itu bisa terlaksana dengan baik? Baik Bu, langkah pertama mungkin ya saya akan mereview kembali rancangan pembelajaran yang sudah saya susun. Kemudian saya juga akan ubah sesuai dengan rencana saya, yaitu memadukan pembelajaran teori dengan praktik dan juga gamesnya. Kemudian saya akan langsung menerapkannya di kelas nanti. Iya, keren Bu, luar biasa. Berarti langkah pertama Ibu review dulu nih ya, Iya, apa rencana pembelajarannya supaya nanti bisa diubah menjadi rencana pembelajaran yang lebih bervariasi, dibadukan teori, praktik, dan games begitu ya Bu ya. iya Ibu. Dan sepertinya Ibu begitu bersemangat dan langsung bisa melaksanakannya. Nah, ya Bu, kira-kira setelah itu, setelah Ibu merevisi rencana pembelajaran Ibu, berapa waktu lama yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Mereview, merevisi rencana pembelajaran Ibu. Mungkin kira-kira saya butuh waktu sekitar 2 minggu lah Bu ya untuk mereview dan merevisi rancangan pembelajaran saya. Apabila telah selesai, maka akan langsung saya terapkan di kelas saya Bu. Berarti saya butuh waktu kira-kira 2 minggu lah Bu untuk memulai menerapkannya Bu. Ya, luar biasa Bu Irma. Berarti setelah 2 minggu ke depan, Ibu Irma sudah bisa menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi itu ya Ibu. Iya benar Bu. Nah, Ibu untuk menerapkan pembelajaran ini, kira-kira apa-apa saja yang Ibu butuhkan? Atau Ibu membutuhkan dukungan apa saja ini untuk bisa melaksanakannya? Pastinya saya membutuhkan kerjasama Bu dengan orang tua murid ya kan Bu, yaitu dalam hal menyediakan alat musik yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kemudian untuk hal ini saya juga membutuhkan kerjasama dengan wali kelas, karena biasanya yang paling sering berkomunikasi dengan orang tua murid adalah kan wali kelas, ya kan? Maka saya akan membutuhkan dukungan dari wali kelas agar menyampaikan hal ini kepada orang tua murid, yaitu agar orang tua murid menyediakan alat musik untuk digunakan dalam pembelajaran seni. Kira-kira seperti itu Bu. Iya Ibu, berarti Ibu membutuhkan kerjasama dan dukungan dari orang tua dan juga wali kelas ya Bu? Benar Bu. Baik Bu Irma, nah sebelum melaksanakan rencana ini, saya pengen dengar nih komitmen seperti apa nih yang Ibu ingin nyatakan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik. Ya, saya berkomitmen akan melaksanakan rencana ini dengan secara konsisten, kontinu, berlanjut ya Bu. Terus juga saya akan melakukan refleksi untuk melihat seperti apa saya sudah melaksanakan rencana ini untuk meningkatkan hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang baik. Luar biasa Bu Irma. Nah selanjutnya Bu, adakah dukungan lain lagi yang Ibu butuhkan? Iya, sebenarnya saya juga masih membutuhkan dukungan dari rekan-rekan guru Bu, juga sebagai ibu sendiri sebagai coach saya supaya bisa membimbing saya agar dapat memberikan umpan balik nantinya terhadap pelaksanaan rencana saya ini. Baik Bu Irma, saya akan mendukung Ibu dengan sepenuhnya dan memantau Ibu, dan juga saya akan memberikan umpan balik nantinya setelah Ibu melaksanakan rencana ini. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu Marenco. Baiklah Bu Irma, terima kasih. Adakah lagi yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya pikir sudah cukup Bu, dan saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu karena sudah mendengarkan saya dan menolong saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi.
Sama-sama Bu Irma. Saya juga senang Ibu mau berbagi dan dengan saya dalam sesi coaching ini, dan saya ucapkan selamat melaksanakan rencananya. Semoga berhasil dan Tetap semangat. Selamat siang Ibu Mariance. Selamat siang Bu Mita. Ya, jumpa lagi ya Bu Mariance. Iya Bu Mita. Alhamdulillah ya Bu Mariance sudah selesai melaksanakan coaching dan saya sebagai observer tadi senang sekali melihat Bu Mariance sebagai coach dan Bu Irma sebagai coaching yang sangat aktif dan saling merespon dengan baik. Nah Bu Mariance, apa saja yang sudah Ibu laksanakan tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai dalam sesi coaching tadi? Ya baik Ibu, jadi yang sudah saya lakukan tadi pertama adalah saya sudah berusaha mendengar dengan aktif, dengan hadir sepenuhnya dalam sepanjang sesi coaching. Jadi saya mendengarkan sepenuhnya apa yang coach sampaikan kepada saya, dan kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh coach. Dan saya juga berusaha melakukan sesi coaching sesuai dengan alur Tirta. Dan yang terakhir, saya juga berusaha menggali potensi dan kreativitas dari coach saya. Ya benar sekali ya Bu Mariance. Yang saya perhatikan juga tadi sepanjang sesi coaching antara Ibu dan Bu Irma sangat baik dan melakukan dengan hadir sepenuhnya penerapan alur Tirta, dan Ibu juga berusaha menggali potensi coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, sehingga membantu coach itu menemukan solusi dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya. Kemudian kompetensi apa yang telah Ibu Mariance kembangkan dari coaching yang sudah dilakukan tadi, Bu? Ya baik Bu, dari sesi coaching tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan kompetensi saya dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Jadi pertanyaan itu selalu saya usahakan saya ajukan sesuai dengan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh coach. Baik Bu Mariance. Kemudian yang terakhir ini Bu Mariance, kalau kita membuat skala gitu ya antara 1 dan 10 gitu di sesi coaching yang sudah dilakukan Ibu tadi, kira-kira Bu Mariance berada di posisi berapa gitu ya Bu? Iya Bu, dari menurut saya sih, perasaan saya sebagai coach tadi saya masih berada di nilai 7 Bu. Gitu ya, masih berada di posisi 7, masih ada berarti 3 angka lagi ya Bu menuju angka 10. Kira-kira apalah kendala Ibu Mariance dalam menghadapi hingga masih berada di posisi itu gitu? Iya Bu, kalau menurut saya masih terlalu terburu-buru Bu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, setiap pertanyaan kepada coach seperti itu. Kemudian untuk menemukan kata kunci dari coach, saya agak ragu begitu, karena saya takut saya akhirnya nanti seperti memberikan label atau menjudgment coach saya, dan juga saya juga kurang detail begitu Bu dalam menanyakan langkah-langkah dalam coach melaksanakan rencananya begitu. Baik ya Ibu Mariance, luar biasa sekali Ibu sudah dapat merefleksikan secara sesi coaching tadi. Menurut saya apa yang Ibu lakukan itu sudah luar biasa sekali dan merupakan pengalaman yang saya yakin berlatih dari skala dari sampai 7 gitu ya Bu ya, sampai tadi mudah dan meningkat 8, 9 bahkan 10 gitu. Dan terakhir, selamat kepada Ibu Mariance yang sudah melaksanakan coaching dengan baik. Tetap semangat ya Bu. Dan saya akhiri observer ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mariance. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.